Berikutnya, di nomor 4, itu kita beralih ke sifat koligatif larutan. Mudah-mudahan masih ingat ya, sifat koligatif larutan itu ada 4, ada penurunan tekanan uap, ada penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, di sini kita ngomonginnya itu kenaikan titik didih nih. Jadi ada suatu larutan glukosa dengan MR 180 dalam pelarut sebanyak 100 gram air, besar tetapannya 0,52, mendidih pada suhu 100,65. Yang ditanya berat glukosa yang dilarutkan adalah, pertama, karena glukosa itu larutan non-elektrolit, maka dia tidak punya nilai Van Hoff, tidak punya tetapan Van Hoff. Karena dia tidak punya nilai Van Hoff, ya faktor Van Hoff, jadi rumusnya hanya delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan KB dikali molalitas. Molalitas yang tadi, gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut. Besar kenaikan titik didihnya karena diketahui titik didih glukosanya 100,65, sementara titik didih air itu di 100, maka besar deltanya sebesar 0,65. Nilai KB ada 0,52, gram terlarutnya ditanyakan, MR glukosanya juga ada 180, sedangkan massa pelarutnya atau massa airnya 100. Jadi ketika dihitung ya, ini 0,65 sama 0,52, bisa kamu coret 5 sama 4, lalu gram terlarutnya nanti dapat 180 dikali 5 dibagi 4, dapat 22,5. Ya, jawabannya yang C. Berikutnya, nomor 5. Sebanyak 0,05 mol garam X terdisosiasi sempurna dalam 100 gram air mempunyai kenaikan titik didih yang sama dengan larutan 0,1 mol NaCl dalam 100 gram air. Bila NaCl terdisosiasi sempurna dalam air, maka faktor Van Hoff garam X adalah, jadi di sini garam X-nya elektrolit kuat karena dia terdisosiasi sempurna. Sementara NaCl juga dia garam kuat, dia juga sama terdisosiasi sempurna. Jadi kalau kita lihat, si NaCl karena dia elektrolit kuat, maka besar faktor Van Hoff-nya itu akan sama dengan jumlah ionnya. NaCl itu akan terurai jadi Na plus sama Cl min. Dia punya ion sebanyak 2, maka faktor Van Hoff-nya juga sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat, karena kenaikan titik didih untuk garam X sama dengan kenaikan titik didih untuk NaCl, maka dengan rumus Kb dikali molalitas dikali I, ini juga sama NaCl, Kb dikali molalitas dikali I, nanti Kb-nya kamu coret. Ya, ini Kb-nya dicoret aja. Nah, karena molalitas itu mol dikali 1000 per mililiter, kebanyakan. Sorry. Ya, nah, karena ini si delta TB-nya molal itu sama dengan mol dikali 1000 per gram pelarut. Nah, molnya kan ada si garam X 0,05 mol. Pelarutnya sama-sama 100, jadi ini juga nanti sama-sama dicoret. I-nya yang ini belum tahu, sementara NaCl-I-nya 2, jadi kamu dapat faktor Van Hoff untuk garam X itu sebesar 4. Ya, jawabannya yang D, bisa dilihat di sini. Oh. Berikutnya ya, nomor 6, perhatikan reaksi-reaksi berikut. Ada 3 reaksi, ini reaksi asam basa. Nah, spesi kimia yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Kalau kita membicarakan asam basa, itu ada 3 teori. Ada asam basa Arrhenius, ada asam basa Bronsted-Lowry, ada juga asam basa Lewis. Nah, kalau asam basa konjugasi, ini melibatkan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Jadi, kata si Bronsted-Lowry, asam itu donor proton atau donor H+. Sementara basa itu akseptor proton atau akseptor H+. Contoh,
Kalau misalnya kamu punya reaksi yang tadi, yang pertama nih, ya, ada H2BO3- ditambah H2O, jadi H3BO3 ditambah OH-, maka kamu pasangkan senyawa yang mirip, tapi ada selisih satu buah H+. Nih, H2BO3- itu pasangannya sama H3BO3. Sementara H2O, dia miripnya sama OH-, pasangannya sama OH-. Yang jumlah H-nya lebih banyak dari pasangan itu, dia berarti bertindak sebagai asam. Makanya H3BO3 di sini bertindak sebagai asam. Antara H2O sama OH-, maka yang jadi asamnya adalah H2O karena jumlah H-nya lebih banyak. Gitu ya. Jadi pasangan asam basa konjugasi itu senyawanya mirip tapi punya selisih satu buah H+. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat H2O sama H3O+ ini pasangan karena dia senyawanya mirip dan selisih satu buah H+. Yang B juga itu pasangan karena dia selisihnya juga cuma satu H+. Tapi yang C ada H3O+ sama OH- itu selisihnya dua buah H+. Maka dia bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ya. Yang D itu pasangan karena selisih satu buah H+. Yang E juga pasangan karena dia selisih satu buah H+. Oke. Nah, berikutnya masih nyambung ini. Di nomor 7 yang ditanyakan asam konjugasi dari basa H2PO4-. Nah, kalau H2PO4- bertindak sebagai basa, nah, H2PO4-nya bertindak sebagai basa. Berarti asamnya yang gimana? Maka asamnya yang jumlah H+-nya lebih banyak gitu. Maka kamu tinggal tambahkan satu buah H+. Tapi kalau H2PO4- bertindak sebagai asam, terus yang ditanyakannya basa konjugasinya, maka tinggal kamu kurangi H-nya. Karena kalau H2PO4- sebagai asam, berarti dia kelebihan satu buah H+. Tinggal kayak gitu ya. Artinya H2PO4- di sini dia bisa berlaku sebagai amfoter. Karena dia bisa menjadi asam, dia bisa juga menjadi basa. Tadi di soal yang tadi yang ditanya, kalau H2PO4- bertindak sebagai basa, maka asam konjugasinya adalah H3PO4, jawabannya yang A.